Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi kelas 3, tema 3, denah dan peta. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dan denah dulu. Yang pertama, pengertian denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Dengan pengertian yang lain, denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut dapat ditemukan. Selanjutnya adalah pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun, secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Ini adalah contoh peta, bisa dilihat. Dan ini adalah contoh denah. Bapak akan menjelaskan denah rumah berikut ini. A itu adalah taman depan rumah, B adalah garasi motor, C adalah teras rumah, D adalah ruang tamu, E adalah ruang tidur, F adalah ruang tidur juga, yang kedua, G adalah dapur, dan H adalah ruangan keluarga makan, I adalah ruang belajar, J adalah ruang tidur, K kamar mandi, I arena bermain, L adalah arena bermain, M kebun belakang, dan N adalah tempat berjemur. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang denah kelas. Yang A adalah pintu depan, B papan tulis, C meja dan kursi guru, D adalah meja dan kursi murid, E adalah lemari kelas, F adalah pintu belakang, G, H, I, J adalah jendela kelas, dan K adalah rak buku kelas. Sebelum Bapak lanjut ke penjelasan tentang peta, Bapak mau menjelaskan tentang mata arah angin dulu. Yang menunjuk ke atas itu adalah utara, yang ke kanan adalah timur, yang ke bawah adalah selatan, dan yang ke kiri adalah barat. Dan arah antara utara dan timur disebut timur laut. Antara timur dan selatan disebut tenggara. Selatan dan barat antaranya adalah disebut barat daya, dan antara barat dan utara disebut barat laut. Berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang peta. Yang pertama, pengertian peta. Arti peta yang pertama adalah gambar bentuk bumi dan bidang datar dalam bidang datar. Yang kedua, gambar bentuk sebuah tempat. Ukurannya lebih kecil dibandingkan aslinya. Yang berikutnya adalah bagian-bagian peta. Yang pertama, judul peta terdapat di bagian atas. Yang kedua, simbol peta berisi simbol-simbol kenampakan alam juga kenampakan buatan. Yang ketiga, indeks peta berisi letak halaman suatu informasi pada peta atau atlas. Yang keempat, skala, perbandingan jarak dalam peta dengan jarak sebenarnya. Yang kelima, legenda, keterangan di peta atlas. Legenda memudahkan mempelajari peta atau atlas. Berikut adalah contoh peta yang menunjukkan skala, simbol, judul, dan legenda. Yang ketiga adalah jenis-jenis peta. Yang pertama, peta foto, peta yang dibuat dengan foto udara.
Yang kedua, peta timbul, peta 3 dimensi, dapat menunjukkan ketinggian permukaan tanah. Yang ketiga, peta kontur, peta permukaan bumi dengan serangkaian garis. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah peta cuaca, peta informasi tentang cuaca. C. Kegunaan denah dan peta. Membuat denah peta bermanfaat untuk mengetahui letak-letak ruangan, mengetahui posisi tiap ruangan, dan mengenal fungsi-fungsi rumah kita. Manfaat membuat denah sekolah adalah yaitu yang pertama, mengetahui letak ruangan sekolah kita, mengetahui posisi tiap ruangan sesuai arahan, dan mengenal fungsi tiap ruangan. Manfaat membuat peta rumah antara lain yang pertama, mudah mengingat letak rumah, mudah menyebutkan letak rumah sesuai jalannya, dan yang terakhir tidak akan tersesat. Rangkuman dari semua materi di atas adalah yang pertama, denah merupakan gambar atau bagan. Yang kedua, peta adalah sumber gambar suatu tempat atau lingkungan. Yang ketiga, denah rumah adalah gambaran rumah berisi letak ruang dalam rumah. Yang berikutnya, denah sekolah adalah gambar sekolah berisi letak ruang sekolah. Yang berikutnya, manfaat denah dan peta adalah untuk menunjukkan tempat, untuk menunjukkan arah angin, juga menunjukkan posisi suatu ruangan. Yang berikutnya, denah dan peta ada arah mata angin. Berikutnya, arah mata angin dalam denah dan peta menunjuk utara. Berikutnya, membuat denah dan peta dengan cara berikut. A. Menentukan letak ruang atau tempat. B. Menentukan arah mata angin. Yang berikutnya, mata angin memudahkan membuat denah atau peta. Berikutnya, mata angin memudahkan membaca denah dan peta. Dan yang terakhir, mata angin mempunyai 8 penjuru. Sekian dan terima kasih.愛して回る感情線ざれ言などは吐き捨て